Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSNU, apa kabar? Kembali lagi bersama kita di YouTube channel Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Kali ini saya Bidan Yuni, sama seperti kemarin janji saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana caranya supaya berhasil memberikan ASI eksklusif. Namun sebelum kita lihat video selengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, komen yang positif, subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya dinyalakan agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Masih bersama kita juga Dr. Marini Sartika Dewi, MSI Med, spesialis anak, setia bersama kita untuk membagi pengalaman dan ilmunya supaya Anda dapat memberikan ASI secara eksklusif. Dokter, selamat siang. Siang Mbak Yuni, ketemu lagi kita. Masih sehat semangat kan ya, Dok? Selalu semangat dong. Demi ASI eksklusif ya, Dok ya. Sobat RSNU, bagaimana kiat-kiat yang dapat kita laksanakan agar mampu menyusui secara eksklusif akan dijelaskan secara langsung oleh Dokter Marini. Silakan, Dokter. Baik. Sebenarnya kita punya 10 langkah ya menuju keberhasilan menyusui. 10 langkah, ya, 10 gitu. langkah. Dan ini memang sudah banyak tersebar di beberapa rumah sakit dan layanan kesehatan di daerah-daerah. Yang perlu diketahui dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui itu adalah yang pertama, adanya kebijakan tentang peningkatan pemberian air susu ibu pada petugas-petugas di layanan kesehatan Mbak Yuni. Ya. Semua layanan kesehatan ya, harus termasuk ada rumah sakit, kebijakan. puskesmas, juga layanan seperti tempat bidan dan sebagainya, itu harus ada dibuat kebijakan tentang peningkatan pemberian air susu ibu. Ya. Yang kedua, diadakan pelatihan terhadap petugas-petugas tersebut untuk memahami dan agar nanti pada pelaksananya udah paham betul Mbak Yuni. Apa saja sih sebenarnya yang harus dipahami untuk membantu ibu supaya dapat memberikan ASI gitu ya untuk petugasnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah membantu para ibu, terutama ibu yang sedang hamil ya, untuk memahami apa sih sebenarnya ASI itu, kemudian apa saja manfaat menyusui gitu ya. Yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Benar, ya bahwa menyusui itu dimulai pada saat bayi lahir, kemudian eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan selama usia 2 tahun gitu. Dan yang keempat adalah kita biasa sebut IMD ya Mbak Yuni ya. Jadi inisiasi menyusui dini. Ya, jadi membantu para ibu untuk bertemu ya, bertatap muka dengan bayinya yang setelah lahir selama 60 menit pertama. Jadi begitu lahir bayinya langsung skin to skin itu ya, Dok ya. Oke. Di Rumah Sakit NU sudah kita mulai loh. Untuk IMD ini di Rumah Sakit NU pemirsa sudah kita jalankan sudah lama ya, Dok ya. Gitu. Jadi mulai pemberian ASI dari IMD. Kemudian selanjutnya, Dokter, yang kelima adalah membantu ibu untuk mengenalkan teknik menyusui yang benar ya, karena karena seperti istilah posisi menentukan prestasi gitu ya. Nah, pada menyusui juga begitu. Jadi posisi yang tepat itu akan menghasilkan prestasi pada bayi, itu adalah kenaikan berat badan yang keluarnya meningkat, ASI yang lebih banyak, produksi gitu ASI ya, yang banyak. Gitu. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti ya, dipraktekkan nanti pada sesi teknik menyusui, betul. Sesi video ini gitu. Kemudian yang keenam adalah penjelasan kepada ibu menyusui tentang ASI eksklusif tadi, penting-penting hal-hal penting pada ASI yang pertama, atau kita sebut kolostrum ya. Kebijakan menyusui gitu ya. Yang ketujuh adalah rawat gabung. Jadi pada bayi-bayi setelah lahir kita evaluasi 6 jam. Bayi tidak ada keluhan apa-apa, ibunya juga baik. Kemudian kita bisa segera rawat gabung. Kalau bisa rawat gabung 24 jam bersama ibunya gitu. Ya. Kita juga sudah membuka klinik laktasi atau konseling laktasi bagi Anda yang membutuhkan bersama Dokter Marini juga di hari Rabu dan juga hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11 ya. Bisa dilanjutkan, Dokter, kiat-kiat yang biar sukses menyusui. Langkah yang ke-8 adalah bantu ibu untuk menyusui bayi semau bayi ya, bahwa semau bayi itu artinya tidak ada pembatasan waktunya, kemudian frekuensinya harus berapa kali, cuman memang kita memberikan peringatan Mbak Yuni
Bu, susukan setiap 2 jam sekali gitu. Kenapa? Karena semakin sering dan semakin banyak ASI yang dikeluarkan, itu akan produksi ASI juga akan mengikuti gitu. Justru semakin banyak ya, Dok? Semakin sering disusukan, produknya semakin sering, semakin banyak disusukan, produksinya jadi semakin banyak gitu intinya. Ya. Kemudian langkah yang ke-9 adalah tidak boleh memberikan bayi dot ataupun kempeng ya. Ini banyak itu, garis Dok. keras nih, nggak boleh ya, karena banyak. Ya, karena artinya gini, bayi itu akan menjadi sulit untuk mengenali puting ibunya apabila sudah dikenalkan dengan puting gitu ya. Kita sering menyebut istilah bingung puting ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah membentuk kelompok pendukung ASI di masyarakat, sehingga pada saat pasien-pasien kita pulangkan nanti pada saat ada kesulitan bisa kita rujuk ke tempat kelompok-kelompok pendukung tersebut. Ya. Sebenarnya kelompok pendukung ASI ini yang paling utama adalah dari suami dan keluarga ya, Betul. Dok ya. Jadi paling penting sebenarnya keberhasilan menyusui adalah pada lingkup kecil keluarga, karena setiap hari ibu menyusui itu kan berada di mana? Berada di rumah bersama suami, bersama orang tua atau mungkin mertua ya. Itu justru kadang-kadang yang memberikan semangat tersendiri untuk ibu supaya semangat menyusuinya gitu ya, Dok. Baik, Dokter, menarik sekali di langkah yang kelima seperti janji kita bahwa kita akan mempraktekkan caranya teknik menyusui yang baik dan benar ya. Silakan pemirsa bisa dilihat dengan seksama bagaimana caranya supaya nanti dapat menghasilkan ASI yang lebih banyak dan tentunya akan membuat ibu dan bayinya semakin. Sudah kita siapkan, Dokter, alat peraganya untuk bagaimana caranya kita teknik menyusui yang benar. Silakan, Dokter, saya jadi pasiennya ya, Dok. Jadi mungkin pertama saya jelasin ini dulu Mbak Yuni ya. Oh iya. Anatomi payudara ya. Semua juga udah paham bahwa yang akan digunakan pada saat menyusui yang paling utama adalah puting. Kemudian perhatikan juga areola. Areola adalah daerah hitam ini. Kemudian ada satu lagi yang perlu diketahui bahwa di belakang ini, maksudnya di belakang areola itu ada seperti ini ya. Jadi ini adalah saluran-saluran Mbak Yuni, saluran-saluran ASI segini banyaknya gitu ya, dan ini adalah lemak serta kantong-kantong ASI ada di belakang itu ya. Jadi tidak mungkin ya tidak keluar ASI-nya itu banyak banget gitu, ini ya. pabriknya. Jadi terus Kenapa posisi dan pelekatan itu penting? Itu berkaitan dengan anatomi sebenarnya ya. Jadi kalau kita tahu anatominya seperti ini, jadi pada saat mempraktekkan itu juga harus tepat di tempat-tempat yang target-target yang dibutuhkan. Oke. Yang pertama-tama itu posisi bayi sama ibunya, Dok. Ya. Jadi yang pertama biasanya saya pesankan sama ibu, setiap ibu menyusui itu harus cari tempat yang nyaman, ya harus bersandar, nggak boleh. Kadang-kadang kan asal duduk di mana aja, kadang sambil bungkuk gitu, itu tidak saya sarankan karena menyusui itu adalah proses yang terus berulang dan itu butuh energi ya, butuh energi fisik yang bagus. Tapi kalau misalkan posisi tidak nyaman, tentu saja akan membuat seorang ibu itu mudah lelah dan itu ya nanti pada malah semakin stres dan berkurang hasilnya, Dok ya. Ya karena ibu menyusui kan harus happy katanya Mbak Yuni ya, harus bahagia, nggak boleh capek, nggak boleh stres. Jadi ini posisi yang terbaik untuk ibu dan bayi, Dok. Oke, baik. Step pertama tadi ibu harus bersandar. Bu, tolong bersandar, duduk yang nyaman, senyaman ibu aja. Senyaman ibu. Nanti setelah ibunya sudah duduk bersandar, kita buka bajunya, kita lihat. Karena anatomi payudara setiap wanita itu kan berbeda-beda ya, ada yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar. Nah, karena posisi menyusui itu adalah tergantung bentuk payudara. Jadi kadang yang kita tahu Mbak Yuni, ibu menyusui itu kan selalu bayi digendong, menghadapnya ke atas begini ya. Betul. Begitu, terus payudaranya yang dikeluarkan ya. Terus ibunya miring-miring sampai begini, sampai akhirnya putingnya masukkan begitu. Ya. Ini lama-lama melintir juga kan, pegel ya Mbak Yuni. Juga itu. Nah, itu yang
saya harapkan agar posisi ibu nyaman dulu, kemudian baru posisi bayi menyesuaikan. Jadi posisi yang tepat itu adalah ibu duduk dengan bersandar, posisi yang nyaman, kemudian posisi bayi itu lihat bagaimana payudara itu pada saat dibuka itu seberapa tinggi putingnya. Kalau saya lihat posisi yang tepat untuk tinggi bayi itu adalah puting ibunya. Seandainya payudara ibu besar dan posisi putingnya ada di bawah, posisi bayi itu ya ada di bawah. Itu paham ya? Betul. Jadi misalkan payudaranya di sini, posisi bayi harus mengikuti ibu-ibu. Terus posisi bayi tidak menghadap ke atas, melainkan menghadap ke ibu. Perut bayi menempel di perut ibu, kemudian tinggi mulut si bayi itu adalah setinggi putingnya. Kemudian pastikan mulut bayi itu persis berhadapan dengan puting. Seperti ini kali ya. Nah, seperti ini ya mungkin. Jadi mulut bayi setinggi puting dan berada di persis di hadapan puting, sehingga ketika bayi itu membuka mulutnya, si puting itu dia lebih mudah masuk gitu ya. Karena kalau misalkan posisinya itu seperti ini Mbak Yuni, ya seperti tadi ibu dan payudara ada di sini, itu kemungkinan besar ibunya juga akan miring ke sana kemari, terus bayi mulut di mana, puting ada di mana gitu kan? Iya, nggak nyaman juga ibu, nggak nyaman, bayinya juga nggak Betul. nyaman. Posisi bayi yang menghadap ke atas kemudian harus menoleh ke arah puting itu membuat gangguan pada saat menelan Mbak Yuni. Ya, coba deh kita praktekin aja. Kita minum terus ditelan pada saat posisi miring begini sama posisi kehadap ke depan itu sakit, enak mana? Sakit. Jadi jadi logikanya seperti itu. Ya, kedua tadi sudah ya, kedua posisi bayi setinggi puting, kemudian mulut di depan puting, kemudian biarkan bayi itu membuka mulutnya lebar sehingga puting itu bisa masuk dengan mudah. Ya, terus yang perlu kita lihat tanda perlekatan yang baik adalah dagunya harus nempel ke payudara bayinya, gitu. Ya, karena yang paling penting selain posisi adalah pelekatan. Posisi betul tapi pelekatan nggak betul sama juga salah ya. Jadi posisi dan pelekatan itu penting. Tanda melekat dengan baik adalah melekatnya dagu pada payudara ibunya. Terus kemudian yang menguntungkan lagi dari posisi pelekatan yang betul Mbak Yuni, kan biasanya paling sering itu ibu-ibu suka mencet-mencet sini nih. Iya. Supaya alasannya supaya biar keluar banyak. Selain itu juga supaya hidungnya enggak. Oh iya, hidungnya supaya dia nggak nempel. Betul. Terus bisa nafas dengan longgar itu. Padahal sebenarnya tadi udah dijelaskan ya bahwa di balik semua ini ada saluran ASI. Bayangkan Mbak Yuni kalau ini dipencet terus akan terjadi sumbatan. Justru akan menyumbat ya, menyumbat dan sakit ya pada ibunya karena ada sumbatan ASI di bagian atas yang sering dipencet-pencet tadi. Dari memencet ya ibu-ibu ya. Dan teknik yang betul untuk menghindarkan hidung supaya tidak kena payudara ibu adalah tadi didorong janggutnya. Janggutnya sehingga yang nempel. Ya, janggutnya nempel tapi hidungnya menjauh. Jadi seperti inilah kira-kira. Ya, gitu. Nah, kemudian biarkan bayi menyusui sampai dia melepas sendiri. Ya, itu tandanya kenyang ya dok ya. Kenyang. Jadi kita nggak pakai timer nih, udah 2 jam nih, udah 1 jam tuh, begitu ya. Jadi kalau udah 2 jam dia masih pengen nyusui ya biarin aja ya. Makanya harus rileks dulu, ibunya harus rileks supaya enggak cepet capek kan ya dok ya. Gitu. Ingat bahwa menyusui itu adalah semau bayi dan tidak ada pembatasan frekuensi dan lamanya menyusui. Memberi ASI adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, dok. Makanya ibu-ibu juga harus nyaman dulu Mbak Yuni, itu kunci pertama. Kalau ibunya nggak nyaman pasti dia nggak akan happy juga ya, nggak akan menyenangkan juga. Stres juga, kalau sudah stres nanti keluar ASINya nggak jadi banyak lagi, justru malah kan semakin berkurang. Jangan lupa para suami dan juga keluarga yang ada di rumah selalu dukung ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Itu ya dok. Jadi sobat RSNU, Anda bisa bertanya di kolom komen karena pertanyaan Anda yang sekarang di komen ini akan kami bacakan pada season berikutnya, yaitu seputar permasalahan yang timbul pada saat proses menyusui. Nanti kita akan kupas habis bagaimana solusinya. Siap ya dok untuk sesi berikutnya, jangan bosen-bosen. Terima kasih banyak atas kehadirannya dokter. Semoga tetap semangat
tetap bisa memberikan informasi dan juga ilmunya kepada kita semuanya. Sobat RSNU, jangan lupa tekan tombol notifikasinya karena kita akan ada sesi ketiga membahas tentang problematika ibu menyusui. Saya Bidan Yuni dan juga Dr. Marini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.